Ya, ini adalah Kamis tanggal 10 April 2025. Dan di sini gue baru mulai di jam 1 malam, dan harusnya tadi gue kira-kira habis maghrib, tapi aku bengong sampai hari ini, sampai jam sekarang. Oh, salah. Jadi untuk langkah pertama, agar kita tidak linglung, kita tentukan dulu orang ini mau ngapain. Konten gue udah banyak banget, tapi aku gak ada progres untuk belajar bahasa Inggris, skripsi atau apa. Jadi Senin lalu, dari Kamis aja. Tuh dia. Ayah. Masa tidur gak sih aku? Tidur mulu. Hari ini coba angkat satu konten aja dah. Aduh, satu konten ya. Aduh. Dua. Lagi hukuman. Aku pengen mikirin dulu. Besok kuliah ya. Besok kuliah matkul apa aja? Diplomasi gitu. Negosiasi dan diplomasi. Itu mata kuliah Bu Ade. Ya. Negosiasi, diplomasi dan statistik. Jam 10. Kayaknya aku harus inilah, bawa laptop lah ya, untuk ngepost telepon. Atau nggak usah, atau wah, the hell bro, gak mau tahu apa harus ada. Apa coba? Olahraga masak. Oh bro, fuck, masaknya sih pelajar ya. Ya mungkin ya hari ini aku terakhir apa nih? Sumpah ya, buka Instagram tuh isinya India terus, kebencianku terus. Apa ya tadi ya?
malah apa ini Sabtu, sekarang udah Kamis, besok lagi terus hemat hemat hemat, ya bisa dibilang hemat lah, apa ya, bisa sisa ya terusin masak karena masak menghemat makan nanti, masak masak ya, olahraga dan masak. Damn bro, gatel. Olahraga, kau tuh udah nggak kurang tidur, malah kelebihan tidur. Hitung aja tadi aku tidur dari jam 5, bangun jam 8, 5, 7, 8, nah 3 jam. Lah gimana sih cara ngitung mah? 6, 7, 8, cuma 3 jam aku tidur. Normal orang tidur kan 6 jam gak sih? 6 jam lah ya. Tuh orang tua dewasa 7 sampai 9. Ya kurang 1 jam ya nggak masalah kali ya. Tadi kan 3, berarti aku utang 4. 3 dah. Berarti kalau aku nanti 3, kalau aku nanti tidur jam 3, siangnya juga. Aduh sebentar, malah mikirin ini aku tiba-tiba. Umur 21 tahun dan untuk malah buang-buang waktu untuk nyari kayak gini.
Tiga, empat. Jadi jam 11.10, 12.13. Yo bro, udah habis berapa menit tuh? Habis 15 menit cuma untuk kayak gitu. Fuck. Fokus konten dan masak. Olahraga dan masak, berarti wajib berarti nanti wajib tidur lagi lah setelah pulang. Itu ya boleh tidur. Oke, setelah pulang dari kuliah itu kan sekitaran jam 4 ya bang. Tidur. Fuck lah. Aku harus ke voting. Ya,
kita cicil di tempat kuliah. Oke, dan masak. Aduh, ada waktu nggak ya? Kuliah nanti kan, terus nggak ada waktu. Berat. Dah, ini aja dah. Hmm, oh, fuck. Mau naruh di mana coba? Ah, fuck lah sih. Yang lagi rame itu apa ya? Lagi rame apa sih? Kata-kata hari or seorang pria yang sedang berlatih menggunakan papan kayu ini ditertawakan oleh petarung lainnya. Bahkan mereka mengatakan kalau Coba ngeliat ininya apa aja. Sekali. Pikir itu akan menyebabkan senjata meledak. Namun, selama Perang Dunia Kedua, Nazi benar-benar mencoba ini dengan membangun ekstensi laras bengkok yang memungkinkan mereka menembak dari sudut dan bahkan dari dalam tank. Pada kenyataannya, senjata ini sangat tidak akurat dan sering meledak di tangan penembak, sehingga membuat mereka lebih baik dalam menembak diri sendiri daripada musuh. Menarik, bukan? Jika Anda membengkokkan laras senjata, история. Давно были простыми детьми. Акула, крокодил и гусь. Но спустя время гусь стал известным и богатым, забывая о друзьях, которые голодали. Меня и бомбардира. Мы остались позади с ни с чем, без денег. Бомбамбини Гузини предал своего брата и своего близкого друга меня. Это все так просто не останется. Подпишись, чтобы увидеть продолжение. Я трала-лела тралала. И это моя...
Enak kali orang dia. Aku mau lah, Bre. Kau mau? Mau. Sana kita. Tante aja kan yang cubit ya. Iya, coba. Kak, ini adekku juga. Aku nggak mau lah kan, cubit-cubit gini kan. Iya. Ya udah. Seru kali kau. Ih, mau dicubit-cubit. Diinjak aja mau nggak? Mau di. Jika Anda ingin pemirsa Anda berkembang, Takkan pernah di 130 kaki di atas tanah, dia bergerak keluar dari rumahnya berjalan ke lokasi konstruksi dan memanjat derek sambil berjalan dalam tidur dan seorang pria melihatnya dan menelepon layanan darurat dan dia masih tidur ketika seorang petugas pemadam kebakaran memanjat ke arahnya. Kalaupun membangunkannya, dapat menyebabkan dia panik dan jatuh. Jadi dia menggunakan teleponnya untuk menelepon orang tuanya mereka, membangunkannya dengan lembut saat lift disiapkan, dan setelah 2,5 jam dia diselamatkan. Wanita ini ditemukan. Назови это итальянское животное по картинке. Первый вопрос, как его зовут. Puasa nggak? Puasa ya, besar. Iya, terus. Dialah Bombardilo Krokodilo, orang paling kaya di bumi ini. Dan inilah aku, Tung Tung Sahur. Dulu aku orang paling bahagia di bumi ini. Tapi semuanya berubah ketika belahan jiwaku diambil oleh orang lain. Aku rela menahan nangis tahun ke tahun. Itu tidak mudah. Aku mempelajari semua hal selama ini. Dan aku sangat marah. Aku harus melampiaskan amarahku ini. Dan aku harus balas dendam. Dialah Bombardilo Krokodilo, orang paling kaya di bumi ini. Dan inilah aku, Tung Tung Sahur. Dulu aku orang paling bahagia di bumi ini. Tapi garam mararam raraman mararaman dan madu dung 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 tak tuntung perkuntung merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Api pi 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 api. Buru nyalain apinya Dul. Kalau enggak ku panggil nih anomali. Anomali ini akan muncul jika striknya masih berwarna abu. Konon katanya kalau strik kita masih abu jam 4 sore, maka otomatis makhluk ini akan datang ke rumahmu. Amboy takutnya. Apalagi kalau sampai striknya mati. Aduhai, ini makhluk bakal bakar satu kampung. Fuck. My name is Tung Tung Sahur, and this is my fucking origin story, you glitter shoe dumbass. You really thought you were untouchable, huh? Dancing like a cracked out dolphin in those budget ass sneakers? In school, you got fans. I got detention. You got kisses. I got fucking roasted. But guess what? I've been sharpening this bat while you were busy TikTok thrusting your way into hell. I'm not here to cry, bitch. I'm here to splinter your ego into 7 dumb little shark chunks. My name is Tung Tung Sahur. Men, lu ngerasa jagoan di perosotan air. Yang kayak gua ngebut sekenceng tai roket, bro. Ya udah, fisika bilang, "Oke anjing, kita lihat aja." Gravitasi tuh narik lu terus-terusan, detik demi detik. Air di bawah pantat lo. Itu satu-satunya alasan lu nggak mental dari situ. Belokan di slide tuh didesain ketat banget. Lebih ketat dari gebetan lu pas lagi ngambek, biar lu nggak nyungsep ke neraka. Tapi kalau lu songong, ngelewatin batas berat sama tinggi, slide-nya bilang, udah kelewatan nih bangsat. Dan lu mental kayak bocah goblok. Men, lu ngerasa jagoan di prosot.
Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Ih, jijiknya. Ucap seorang bernama Walid yang berotak dongo. Walid ini Pilih salah satu, harus makan sampai habis. Hampa? Paham. Ayo dulu. Pulau sing Ricky Mawon. Hayya, awet terakhir loh. Semoga ini jackpot dah. Jackpot punya Aye nih jackpot. Sangat kreatif. Kita lagi nyari Enggak bapak tangkap. Gimana ini? Emangnya mama kerja apa? Mama kerja badut, ayah ninggalin kami. Malam-malam ribut terus. Pas gua lihat Lu tahu nggak ada sebuah keluarga sedang bersantai di atap rumah mereka ketika segerombolan monyet. Monyet tolol muncul, sang ayah sedang menggendong bayinya ketika kawanan monyet itu mendekat. Dengan panik ia mencoba menjauh, tetapi ia tidak sengaja menjatuhkan anak itu. Tolol ngapain dijatuhin coba, cuma ada monyet kroco doang juga. Salah satu dari kawanan monyet itu menangkap si kecil dan melemparkannya dari atap. Dasar monyet laknat. Keluarga itu bergegas turun, tetapi sudah terlambat. Bayi itu tidak selamat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan lupa follow akun dokter toksik ini teman-teman. Lu tahu nggak ada sebuah keluarga? Boleh. Boleh. Mana Mia tahu? Mia udah tak datang. Mia 2 bulan. Mia muntah-muntah. Memang. Siapa lagi tahu? Mia tak bagi tahu sesiapa. Sorry. Fiza. Macam mana ni balik? Anak siapa? Tak tahu pula. Lah, esok sekolah. Cepat banget anjay. Perasaan baru aja libur kemarin. Sudah sekolah lagi. Hai, semalas sekali. Anomali. Kayak rodak tinggi nggak butuh rongokan ini wes cukup. Di ratane omah iki wis cukup. Obat rongokan ning ratane omah iki wis kena. Jadi wes toh, kowe iki lek diwarai apik ora usah mati ngono lho sepuwi. Aku jan cegah, mbok kira aku ini terus tak nggih dhewe. Obat apik ngene ora tak gelem tak warahne. Ora tak nggih opo lho aku. Oh, ditembak di bawah itu kan. Iya, mereka. Oh, ditembak di bawah itu kan. Iya, mereka. RTH. Yo perlu aku. Arah yang ngerti kok berat. Raketin masih gendam nalor tadi. Doyak weh. Ya Allah, aja misuh.
tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan iblis dan dajjal. Tung 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 sahur. Apalah. Malas. Bagus-bagus sampahnya. Kasian gembel itu, kelaparan, tidur di pos. Nginep yuk, party. Nginep rumah lo, Gus. Nginep tempat aja. Iya, enak. Pagian dibuatin sarapan. Victor. Wanita ini benar-benar sempurna. Sayang sekali, aku tidak bisa memilikinya. Lama-lama gue colok juga nih mata si Wahyu. Sebenarnya aku sudah tidak nyaman berada di sini. Tatapan Wahyu benar-benar membuat aku tidak nyaman. Tapi demi Pandi, aku harus menahan diri. Kamu benar sekali, Mary. Semua yang kamu katakan itu benar semua. Tidak ada yang salah sedikit pun. Terima kasih. Berarti Pandi sudah bebas ya, tidak jadi diskors. Ya sudah, karena kamu sudah datang sebagai perwakilan orang tua Pandi. Maaf Pak, lebih tepatnya sebagai istri, bukan orang tua. Diam dulu kamu, saya tidak bicara sama kamu. Saya sedang bicara sama Mary. Ya sudah Mary, Pandi saya maafkan, tapi dengan catatan dia tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang kemarin. Ya sudah, karena semuanya sudah selesai, aku pamit mau ke kantor. Oh iya silakan. Tapi sayang sekali Mary, secara tidak sadar kamu sudah membuat kesalahan. Kalau kamu sudah sadar, jangan ragu untuk hubungi aku ya. Hah? Apa maksudnya si Wahyu? Hah? Maksudnya gimana? Iya, kamu sudah membuat kesalahan karena kamu sudah salah memilih laki-laki untuk menjadi pendamping hidupmu. Ya sudah, aku permisi. Ayo kita keluar. Mary, coba seandainya dulu waktu masih kuliah kamu menerima cintaku, pasti kamu menjadi wanita paling beruntung. Waktu dulu aku berapa kali ya nembak dia? Perasaan 5 kali. 5 kali atau 6 ya? Ya sudahlah biarkan, dia ini yang rugi. Brainrot anjir. Fokusku udah muncul anjir. Ketololan mau nyari yang sesuatu yang viral. Viral tuh kalau misalnya mau ya di Instagram, bukan TikTok lagi walit-walit nggak jelas anjir. Cepet kali update-nya gila. Yang lalu. Yo depan terus.
Kayaknya bahas dokter ini juga bagus. IG gak ada X ya. Jadi runtutan ceritanya gimana? Bagikan mana bagikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini biodatanya ya. Ya. Dok, makasih banyak udah speak up. Jadi aku harus ngikutin kasus ini sih. Lu harus cari ini kasus-kasus. PPDS ini nggak sih? Dokter PPDS. Catat namanya. Anjing ini. Ada aja nih. Akun-akun pantai ini nah. Malah di zoom. Malah kepencet mau kenapa. Blokir. Ini lagi ya. Menjadi kasus ini. Tae, gak bisa habis. Mampus kok takut.
Bisa nggak nih X? Kalau X nggak ada, atau jadi di punto. Jadi ceritanya tuh dari awalnya tuh dari mana ya? Dokter Stres. Ini kisah paling memalukan sepanjang ya, PPDS kali ini. Last passion. Jadi ada pasien pas disuruh korban juga terus apa dimasukin midazolam agak agak sadar sebenarnya pelaku kelihatan korbannya sadar sudah di lorong terus habis suka suka kecilan tuh apa ya?
Coba aku tanya Grok ya, Grok bisa nggak? Berinisial bener gak ini inisialnya, nanti salah pula. AP Anugrah Pratama. Pelaku bernama pada April 20. Ini enaknya tuh dijadikan satu gitu loh. Keyword. Dokter Anistes. Apa? PPADP. Dokter apa sih? PPDS.
kita cari informasinya sebanyak-banyak. Copy make kita paste di sini. Salah. Nungguin orang tua sakit di layar batin pikiran kalut bisa-bisanya dengan gunain kesempatan buat anjing. Saya mengalami hal
Anugerah Pratama. Bener berarti ya? Bener berarti. Ya bener berarti. Performance. Wah, wah. Jam 3 lagi.
Jadi intinya tuh ada seorang bapak-bapak. Korbannya tuh anaknya gitu, karena nungguin bapaknya yang dirawat di ICU kalau salah ya. Terus dipanggil lah sama dokter anestesi ini ke ruangan lantai 7 dan ruangannya gedung baru ya berarti nggak ada nggak ada nggak ada siapa-siapa terus disuruh ganti pakai baju itu. Agak males sih sebenarnya. Jelas satu aja lah. Kesana dari sini. Anjing lah. Jadi nggak bisa di download, jadi kau harus download satu-satu. Ah, anjing namanya. Ya Allah. Sebentar. Waktu ya, kita dipakai. Masih mulus itu. Ayo sekali. Iya, ayo. Terus selain di X ya, dia juga harus cari ini. Pikir cepet banget ya.
Jadi kan kalau misalnya beritanya dari sumber-sumber yang terpercaya, itu pasti kayak eh, lebih percaya aja gitu loh, lebih sabar. Itu di atas aja dah. Sudah. Hmm. Cepet banget ya. Cepat ya ternyata viral. Aduh, anjing lah ini mulu.
sedang hangat dibicarakan. PPDS ya, Mega. Mega apa nih? Oh, Mega. Si Mega ini. Oh iya, aku udah lihat sih. Terlepas dari pasti miskin yang terlepas dari yang miskin, taktik dan ide yang waktu itu patut terima kasih pada KHJ berkat keberanian dia ambil pemain dari federasi agak sendiri. Mantap. Sedih banget. Thank you so much. Takut Vincent nggak bisa ketemu jadi kasih hari ini. Sedih aja. Aduh, nggak kuat aku baca berita kayak gini aja. Gacor.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau UNPAD. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial X dan Instagram. Dalam cerita yang tersebar di media sosial, korban diajak pelaku ke gedung baru dengan dalih melakukan prosedur medis berupa mengambil dan mengecek darah. Korban yang tak curiga kemudian mengikuti arahan pelaku dan sempat mengganti baju medis. Pelaku lantas memberikan obat bius pada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Selang 5 jam, korban tersadar dan merasakan sakit di area alat vital. Korban lantas menjalani visum dan mendapati cairan sperma yang menempel. Adapun dalam rilis resmi UNPAD dan RSHS Bandung, aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku pada pertengahan Maret di area rumah sakit. Terkait dengan kasus ini, pertengahan Maret juga lama nih. Ini UNPAD dan RSHS Bandung berkomitmen mendampingi korban dalam proses laporan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan ke Polda Jabar. Ya, yang pertama tentu UNPAD dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum UNPAD tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di pelajaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan UNPAD secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana, sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di UNPAD yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa UNPAD dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan UNPAD. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa UNPAD. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa.
Jadi baru-baru ini ada video yang jadi perhatian, yang mana itu perbandingan sederhana ya kan, jalan Indonesia versus Malaysia itu di perbatasan ya. Yang mana di Indonesia ya kita lihat jalannya tanah kuning ya, dan belum ada di aspal gitu. Sementara ketika memasuki perbatasan Malaysia itu jalannya udah penuh di aspal sama mereka. Ya, perbandingan yang sederhana tapi bikin hati sedih juga ngelihatnya ya kan. Gimana menurut kalian? Jadi baru-baru ini ada video yang jadi perhatian. Jadi dengan sedih hati kita harus menerima kenyataan kalau 100.000 rupiah sekarang itu udah kurang dari 6 dolar ya. Dengan rate dolar itu seharga 16.900 sampai 17.000, itu untuk 6 dolar aja sekarang udah 101.000 ya. Dan ya terutama buat orang yang pernah ngerasain 1 dolar 10.000 ya, berasa banget sih ini. Apalagi gua pribadi itu pernah merasakan jajan sekolah dulu cuma 500 perak ya kan. Kalau sekarang dapat apa anjir 500? Jadi dengan sedih hati kita harus menerima kenyataan kalau 100.000 rupiah sekarang itu udah kurang dari 6 dolar ya. Dengan rate dolar itu seharga 16.900 sampai 17.000, itu untuk 6 dolar aja sekarang udah 101.000 ya. Dan ya terutama buat orang yang pernah ngerasain 1 dolar 10.000 ya, berasa banget sih ini. Apalagi gua pribadi itu pernah merasakan jajan sekolah dulu cuma Pola pikir. perak ya kan. Kalau sekarang dapat apa anjir 500? Jadi dengan sedih hati kita harus menerima kenyataan kalau 100.000. Jadi menurut survei, laki-laki Indonesia yang tidak merokok itu tersisa hanya 29% ya. Ayo loh, tapi memang katanya Indonesia ini top global perokok sih, setidaknya itu prestasi. Gak bisa dibilang prestasi sih. Cuma itulah dia, walaupun kita bilang benci sama perokok, tapi di negara ini banyak banget orang yang merokok ya kan. Ya walaupun pas gua cek ini adalah survei dari 2020 ya. Jadi selama 5 tahun ini apakah perokoknya nambah atau makin ngurang nih? Tapi serius deh, apa yang bikin orang tuh susah berhenti merokok? Dan awal mula yang paling sering tuh kenapa? Kawan kah? Jadi menurut survei, laki-laki Indonesia yang tidak merokok itu tersisa hanya 29% ya. Ayo loh, tapi memang katanya Indonesia ini top global perokok sih, setidaknya itu prestasi. Gak bisa dibilang prestasi sih. Cuma itulah dia, walaupun kita bilang benci sama perokok, tapi di negara ini banyak banget orang yang merokok ya kan. Ya walaupun pas gua cek ini adalah survei dari 2020 ya. Jadi selama 5 tahun ini apakah perokoknya nambah atau makin ngurang nih? Mandarin itu kan bahasa tersusah di dunia kan. Ada nada-nadanya. Apa? Nah, itu ada nadanya kan? Parah, ada banget. Netizen saat ini lagi ramai ngomongin tentang Letkol Teddy karena ada rekam jejak digitalnya yang dianggap kontroversial. Mulai dari foto di tahun 2012 sampai cuitan Twitter yang membuat netizen banyak yang bertanya-tanya. Tunggu, berarti netizen menggali sampai sedalam itu. Emangnya apa yang mencurigakan? Lo lihat aja, ini adalah foto dari Letkol Teddy di tahun 2012. Nah, awalnya sih biasa aja, kayak foto dengan teman pada umumnya. Namun pembicaraan itu justru jadi lebih intens waktu netizen temuin cuitan di Twitter yang teman-teman bisa pause sendiri dan baca sendiri. Lo tau nggak, ada sebuah akun yang pernah ngeposting graffiti di dinding yang bertuliskan seperti ini. Dan lo tau nggak, di like sama Ariel Tattoo sampai dibanjiri ribuan komentar dan like. Dan yang makin parahnya, ada akun netizen yang waktu itu nulis seperti ini teman-teman. Kamu bisa pause dan membacanya
sendiri. Berarti ada kecurigaan netizen tentang jabatan Letkol Teddy dengan posisinya sekarang. Itu yang diduga-duga oleh netizen. Karena ada berita waktu itu yang disampaikan oleh Kompas nih, Presiden Prabowo itu buat peraturan Seskap di bawah Sesmilpres. Jadi Letkol Teddy dianggap tidak perlu mundur dari TNI. Bahkan naik jabatannya itu cepat banget. Bahkan sempat disinggung oleh beberapa jenderal juga. Itu yang saat ini lagi dilirik oleh netizen. Dan netizen saat ini lagi ramai ngomongin tentang Letkol Teddy karena ada rekam jejak digitalnya yang dianggap kontroversial loh. Mulai dari foto di tahun 2012 sampai cuitan Twitter yang membuat netizen banyak yang bertanya-tanya. Tunggu, berarti netizen menggali sampai sedalam itu. Emangnya Nge-lag anjing. Oh my god. Terus aku paksain lah ya. Sini aku pengen lanjut untuk ngedit. Daripada nanti aku pagi ngantuk gak niat kuliah. Aku harus tidur aja. Jam berapa ini? Jam 3 4 malam.